Jangan aja tancap di Ancol-nya. Di Ancol. Berarti ibu tuh dulu tuh pertama ketemu di Jakarta, Bu? Ya. Di Jakarta. Ngiring ka ibu siri dah dulu kami. Meunat atah yang ngajodohkeun Ini bapak. Bu, dulu Bapak nyiptain lagu kumaha, Bu? Dulu mah kan Bapak masih sohor lah ya, artinya laguna masih banyak dicari, Bu. Dulu kumaha Ibu pernah ngiring ke Kak? Boleran kadang cicak di dinding tuh, kayak cicak di dinding. Oh, Lagu. sama Ibu teh. Bapak udah nulis langsung. Ibu katos tuh ngiring ke label gitu, kok apakah penyanyi Itu atau ngiring ya? paling oge ka si Ati Sukmana diseliti ngiring-ngiring ngukul gitu. Lagu lipstick. Ini Pak Sam dari lagu-lagu yang baru ini ya di ini Pak di aransemen di apa dipakai gitar akustik lah. Nah, Ini kan ada yang kalau Indonesia Maju ini belum ya? Ini baru setengah Pak ya? Baru setengah. Belum ada ini ya. Rapnya belum ada kan Pak? Masih ini. Ada sebelum ini duaan. Indonesia. Oh ini Indonesia Maju, ini ada beberapa Indonesia Maju. Mencari ya. Indonesia Maju, iya. Iya, nah apa judulnya Pak? Nasib Seniman. Nasib Seniman. Juga belum di ini Pak, di aransemen Pak belum Pak. Ini apa? Enggak. Apa ini Pak? Yang rame-rame. Oh iya. Jadi ini karya-karya yang Pak Sam tulis hari ini di saat beliau kondisinya seperti sekarang ini, jauh dari hiruk pikuk kota besar, realitas yang dulu pernah beliau jalani gitu kan. Jadi Pak Sam ini kembali saya ingatkan karena banyak yang bertanya juga gitu kan, terutama bagi para pecinta musik dangdut Pak ya, karena Pak fokus di dangdut ya, nyipta gitu ya. Kalau Pop udah pernah belum Pak nyipta lagu? Ada. Jadi Oh, masih satu dua lagu sama Ona Sutra gitu. Penyanyinya sebelum dia Membuatnya sama Ona Sutra pernah. bikin lagunya. Iya. Terus lagu itu dinyanyikan siapa Pak? Dulu kalau nggak salah penyanyinya Yasir Sam kalau nggak salah dulu. Yasir Sam. Ya saya tahu cuman saya nggak terlalu gitu Pak. Oke. Jadi itu satu lagu pop yang Bapak ciptakan, tapi secara keseluruhan dangdut kebanyakan Pak ya? Bahkan Ya, jadi Pak Sam Permana ini ataupun Pak Samsudin, tapi nama beken di dunia musik itu Sam Permana. Ini bisa dilihat di label-label lagu-lagu dangdut karya Pak Sam Permana ini memang sudah begitu melekat di telinga para pecinta musik, terutama musik dangdut gitu kan. Nah, hari ini beliau kebetulan singgah di Kampung Babakan Jawa ya. ya. RT berapa Pak? RT 41 ya. RT 41. 31 kali Pak. 41. 41 Desa Sukaresmi ya. RW 18. Iya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Nah, ini tempat tinggal Pak Sam dengan Ibu siapa? Yati. Ibu Yati yang sudah mendampingi Pak Sam sejak 30 tahun lalu Pak ya. Alhamdulillah Ibu masih pada sehat. Anak mana? Meninggal satu. Anak 6 alhamdulillah. Ayo parawan ya teh. Alhamdulillah Bu ya. Jadi 30 tahun Pak Sam sudah menjadi sudah tinggal di sini Pak ya. Sudah menjadi orang sini walaupun Pak Sam tadi cerita lahir di Jakarta Pak ya. Lahir di Jakarta, mungkin banyak menghabiskan kehidupan di Jakarta. Tapi sejak Pak Sam kehilangan job untuk membuat atau pesanan lagu lah katakan seperti itu Pak ya. Itu Pak Sam kembali ke kampung Pak ya. Aktivitas yang dilakukan apa Pak selama di rumah Pak? Untuk selama ini aktivitas selama ini ya paling kalau pas panen bantu-bantu istri di sawah mengambil padi gitu ya. Di samping kalau pas ada borong berangkal ya kita bersihin berangkal, kita lihat Apapun yang penting bisa menghidupi ini Pak ya.
Oke. Bikin suruh kadang-kadang ke pabrik-pabrik tahu. Oh, gitu. Kalau cuma nah, Itu sebuah pekerjaan yang mulia, Pak. Ya. Amin. Jadi apapun pekerjaan yang dijalani, kita mau kasar, mau halus lagi itu memang jalannya baik, Pak. Ya. Kitanya ikhlas, insya Allah, Pak. Amin. Itu menjadi sebuah pekerjaan mulia, apalagi pekerjaan itu bertujuan untuk menghidupi anak istri, Pak ya. Iya. Nah, cuman ini kembali ke sosok Pak Sam yang tidak hanya sebagai tadilah seorang kulit kasar saat ini lah ya. Karena Pak Sam ini punya kehebatan, punya anugerah yang tidak kami miliki, Pak. Ya, tidak kami miliki, tidak teman-teman miliki, tidak banyak orang memiliki. Bapak ini dalam beberapa hari kan? Ini berapa hari nih, Pak? Seminggu ada ini? Kurang lebih. Ya, ini kan Bapak dalam beberapa hari sudah oret-oretan ini membuat menciptakan lagu, syair lagu yang ini sampai ada judulnya yang juga ini mudah-mudahan pemerintah gitu kan. Sosok Pak Sam dengan punten ini dengan kondisi ya kalau boleh dibilang jauh dari hidup layak Bu ya saat ini gitu kan. Rumah juga masih numpang Bu. Ya, bekas orang tua. Tapi beliau masih sempat ini menulis sebuah syair lagu yang berjudul Indonesia Maju. Ya, jadi kalau saya bacakan sedikit syairnya, Indonesia maju, pemimpinnya maju, rakyatnya pun maju, bersatu dan maju. Meskipun apa nih Pak? Berbeda. Oh, berbeda suku dan agama, namun tetap satu. Indonesia maju. Ini luar biasa ini. Lagu yang menyentuh suasana kebatinan kita akan kebangsaan kita gitu kan. Dan ini saya yakin tidak semua juga para pencipta lagu ataupun penyanyi juga memiliki insting ke sini gitu kan. Memiliki aware ke sini gitu kan. Tapi Pak Sam dengan kondisinya hari ini, dengan segala keteraniayaan beliau atas hak intelektualnya yang saat ini juga banyak dimanfaatkan orang lain tanpa dia mendapatkan hak royalti, tapi beliau masih bisa ini mengeksplor, mengekspresikan ide-idenya untuk membuat sebuah lagu tentang kebangsaan, Karya. Iya. sebuah karya gitu kan. Nah, Mudah-mudahan bisa. Pak ada gitar di sini Pak? nggak ada. Oh ini nggak bawa ya? Bawa, mau gitar, Nggak apa-apa, nggak ada sama sekali ya fasilitas. Saya yakin Pak, ini Bapak udah dapat sebetulnya ya untuk apa? Untuk aransemen awal lagu ini ya. Ya. Lagu mana yang ini Pak? Indonesia Maju Pak. Iya. Gitu kan. Saya juga mudah-mudahan siapapun yang mengenal Pak Sam Permana sewaktu muda, sewaktu dulu berjaya Pak ya. Hari ini mungkin teman-teman Bapak yang masih ini Pak, dari kalangan artis siapa Pak yang masih suka telepon-telepon Pak? Ya, Yang dari Jakarta Pak, yang mau penyanyi, mau produser, mau ini siapa Pak? Yang sampai hari inilah. ya dari sekarang itu sampai sekarang ini ya kayaknya. Oh, oke, udah. Papaku ditutup aja. Udah nggak ada berhubungan kayaknya. Tak satu pun teman Bapak yang Iya. ya mungkin Pak mereka nggak punya kontak Bapak gitu ya. Ya tapi mudah-mudahan. Mungkin ada sahabat Pak, mungkin yang peduli Bapak, mungkin yang Siapa kira-kira dulu sahabat paling dekat Pak? Sahabat Bapak yang dulu waktu Bapak bikin lagu, tapi masih ada gitu Pak. Sehari Ada Mas Yar meninggal. ada temen yang dekat dulu ada Satari Barka. Di Barkah. Ya salah maaf ada. Nah, ya mudah-mudahan di Satari Barkah Masih juga di nanti Senen, bisa Senen, inilah gitu. tinggal Kan. aja di Senen. Itu teman yang paling akrab dulu Pak ya. Teman Ya. mungkin ada pesan mungkin ke beliau Pak. Ke teman-teman lama Pak mungkin ada pesan Pak. Hai guys gitu kan kalau Islam sahabatnya Pak. Saya masih ada gitu kan. Saya masih ada tinggal di sini di Kampung Babakan Jawa gitu kan. Gitu. Iya, buat teman-teman ya kayaknya ya. Ya teman-teman Pak. Mudah-mudahan Satari masih Senen di Pada sehat Pak ya. mudah-mudahan Gitu kan. Pada yang ada Arkan, ada Usman Jack juga teman. Cikret, hari Cikret kan masuk ke Ya. bumi Oh gitu. seperti om. Iya. Itu nantinya Mudah-mudahan Bapaknya kita bisa Silaturahmi lagi ya. silaturahmi lagi, bisa berkumpul gitu. Ya, jadi
kadang-kadang juga berbicara apa tadi persahabatan, Mbak ya. Walaupun kita inginnya bersahabat itu Pak sampai tua lah ya, sampai kayak Bapak sekarang gitu kan. Tapi ada istilah kan dalam lagu Pak, Ya. cari sahabat di meja makan lebih mudah Pak ya. Ya, ya. Nah, ketimbang kita bersahabat di saat kita lagi dalam himpitan gitu Pak. Ya. Tapi mudah-mudahan sahabat-sahabat Pak Sam yang mungkin saat ini punya kehidupan yang lebih baik dari Pak Sam juga bisa kembali mengingat tentang Pak Sam yang dulu, tentang Pak Sam yang jago nyiptain lagu, dan lagu-lagu juga bukan lagu kaleng-kaleng gitu kan ya, lagu-lagu yang yang paling ini fenomenal itu ya yang saya suka nih, ada juga Kang Genta nih, Menalu Cinta itu Pak Imam Sarifin, itu yang dipopulerkan Imam Sarifin Pak ya, itu luar biasa kan. Terus yang ya ada seopirnya maaf ya. terus yang dinyanyiin siapa, Inu Cynthia ya, yang apa, Surga neraka. Surga Neraka juga itu luar biasa lagu ya. Inu apa lagu Inu Pak yang bahkan Inu lagu Bapak? Ini ada yang sama. Oh, sama kami itu juga tuh Yongki RM. Oh sama Yopi Iya, RM. terima kasih ya. Jadi memang Jago Iya, iya. Saya benar secara pribadi tidak apa sedikit pun menyaksikan kemampuan Pak Sam dalam menciptakan lagu, dalam berimajinasi, mengaktualisasikan apa yang jadi pemikirannya dalam sebuah lagu gitu kan. Karena sudah terbukti dengan karya-karya dia yang hampir berapa puluh Pak lagu yang selama ini Bapak ciptakan selama berkarir Pak? Selamat berkarir kurang lebih ya. Ya kurang lebih ada 100 kan. Ratusan lagu ya, kurang lebih 100 lagu yang Bapak ciptakan. Ya ini luar biasa Pak. Saya juga ngobrol dengan teman-teman yang ngebantu Bapak sekarang gitu kan, bahwa itu satu anugerah yang besar dari Yang Maha Kuasa Pak. Nah mudah-mudahan dengan kembalinya Bapak berkarya gitu kan, tanpa mengecilkan apa yang Bapak jalani hari ini Pak. Ya, tadi saya pun akan tetap setuju dengan aktivitas Bapak tadi gitu kan. Apapun lah aktivitas Bapak gitu kan. Tapi yang Ya, masuk. Ini Pak RT kita. Pak RT kita. Pak RT, mau Pak RT. Jangan Pak RT. Apa ini itu, Pak? Ya. Ayo, kenapa Pak? Mana pas ini? Jadi orang iya Pak. Saya kebetulan nih juga sudah bareng Bapak RT 48 41. Oh 41, RT 41. Namanya siapa? Pak saya pulang. Pak Saifullah. Nama beken? Nama Ken. Oh, Enggak ada nama samaran. beken Pak ya, Pak Saifullah. Jadi gini Pak, itu kan saya lagi silaturahmi nih Ya. ke rumah Pak Samsudin, ataupun saya mengenalnya Pak Sam Permana. Ya. Karena dia ini populer sebagai pencipta lagu Ya. gitu kan. Dan lagu-lagu beliau juga dari puluhan bahkan ratusan yang pernah beliau ciptakan itu populer lewat artis-artis ternama. Ya. Sebut saja tadi yang Pak sampaikan, Imam Sarifin, Doni Iskandar, Bina Mustika, Ya. Yunus, Inu Cynthia, Inu gitu kan, kemudian Lirik Nur ya. Banyak lah pokoknya. Muksin saya nggak bisa nyebut satu-satu, tapi itu sebagai bukti sahih kayak saya. Ya. Bahwa apa yang Pak Sam tuangkan lewat saya lagu itu menjadi bukti nyata, dan mungkin kita juga sebagai pecinta musik Pak. Ya. Gitu Pak RT. Nah kebetulan akhir-akhir ini teman Kang Sam ini, Pak Sam ini, Kang Genta ini menemukan, karena agak sedikit rajin nih berselancar di media sosialnya nih, Ya. gitu kan, sering searching. Ternyata dia menemukan lagu-lagu Pak Sam ini ramai lagi di YouTube. Ya. Terutama di situ segmen para penyanyi para penggemar musik dangdut. Ya. Dan penontonnya itu luar biasa Pak jika dilihat jejak digitalnya. Ya. Ada yang puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang menyentuh angka jutaan nonton gitu. Ini luar biasa gitu Pak. Nah, pertanyaannya kan di situ ada sesuatu yang nggak beres Pak. Nggak Ya. beresnya apa? Ada hak Pak Sam, ada hak orang lain yang dimanfaatkan oleh orang lain juga gitu Ya. kan, yang harus kita bantu gitu Pak. Nah, Abi kebetulan dalam hal ini kebetulan Abi
sebagai seorang jurnalis lah ya Pak istilahnya gitu kan, tidak bisa membantu dalam segi ekonomi Pak, Iya. ya tidak membantu satu yang lebih gitu kan, tapi hanya mohon ke teman-teman termasuk kemarin juga kantor lembaga hukum di Bogor, dan alhamdulillah sekarang juga udah start, udah bahkan dari kemarin dia udah jalan untuk rencananya ini semua lagu-lagu Pak Sam ini akan didaftarkan ke Kemenkumham Dirjen Haki, gitu kan. Kalau masalah biaya nggak usah saya sebutkan, malu gitu kan, tapi nilainya luar biasa. Tapi itu tidak akan menjadi beban Pak Sam, karena ini kita niatnya ibadah, kita niatnya juga ingin memperjuangkan hak Pak Sam atas royalti yang semestinya dia dapat dari YouTube itu Pak. Ya, karena yang upload ini banyak Pak, tidak hanya perorangan. Ada yang juga label musik gitu kan yang uploadnya ini, sehingga ini mudah-mudahan nanti pihak-pihak yang memang merasa belum pernah konfirmasi ke Pak Sam bahwa lagunya di upload di YouTube, mereka tersentuh lah Pak, bahwa di situ ada apa aturan main yang harus ditempuh gitu kan, konfirmasi MOU kan, ada kesepakatan ya, artinya hak masing-masing juga tersampaikan secara baik gitu Pak ya. Selain itu penyanyinya, selain itu si youtubernya, ataupun terlebih ke pencipta lagunya. Juga ini saya pas tadi masuk Pak, lihat ini di sini Pak. Ya, jadi pasang dengan seperti ini Pak, ini kertas juga bukan kertas baru ya. Nah, ada gambar rumah ini. Ini luar biasa ini. Ya. Beliau tidak harus sekarang pakai laptop ya. Ini judulnya Indonesia Maju loh, ya. Lagu kebangsaan, sebuah bentuk empati yang saya rasa saya pun tidak mampu, belum mampu untuk ini, gitu kan. Pak Sam udah mampu, walaupun ini belum jadi lagu ini, gitu kan. Sehingga ini berharaplah ada satu perubahan, gitu kan. Terlebih dilihat dari sisi ekonomi pun lah sama. Dan saya juga Pak Sam bukan orang punya, bukan orang kaya Pak RT. Sama lah orang tuli, tapi kehidupan Pak Sam hari ini dengan karya-karya intelektualnya itu Pak, ini sangat kontradiktif gitu Pak, sangat bertolak belakang gitu kan. Tapi seandainya karya-karya intelektual Pak Sam ini dihargai semestinya, mungkin Pak Sam akan jauh lebih baik daripada ini gitu Pak. Gitu. Dan saya pun kemarin juga mendorong Pak Sam, ayo Pak Sam berkarya, terus berkarya, walaupun ya saya dengan kesibukan lah, pulang dari sawah apa, tapi kan ini ternyata mampu gitu kan. Ini Pak RT, jadi gitu. Jadi intinya ini sebuah pengalaman yang semoga bisa mengilhami siapapun ya. Karena dalam satu batang rokok, ini maaf nih, biarinlah ada, ini masih ada kaitan dengan ini ya. Ini satu batang rokok ini belum tentu ini menjadi hak kita seutuhnya, gitu kan. Ini ada hak-hak orang lain yang juga harus kita benar-benar perhatikan, gitu kan. Apalagi sebuah karya lagu, ya walaupun Pak Sam dulu udah clear lah jual lagu ke penyanyi, ke produser Pak Sam ya. Tapi itu kan dulu Pak Sam ya, tidak ada klausul bahwa lagu ini kerjasama hanya sampai di jual lagu sampai recording kali Pak ya, recording sama penjualan kaset dulu ya. Nah, karena ini kita sudah menyentuh digitalisasi Pak, sudah menyentuh IT yang memang terus dinamis perkembangannya, muncullah yang namanya jejaring sosial, Facebook, YouTube, dan ternyata dari situ ini menghasilkan pundi-pundi komersil yang, nah saya tersentuh Pak RT gitu kan. Oh, pas temannya kemarin telepon gini, akhirnya saya panggil kantor Pak Sam, Pak RT ke ini, ya sir ke kantor aja gitu kan. So ini aja pakai ojek gitu kan, kita ongkosin apalah pulang ke kantor gitu kan. Ya alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi, dan ini pun nanti ini salah satu pengacara juga lagi ke sini. Beliau masih di Polres, masih ada urusan. Kebetulan dia dari Bogor, itu udah janjian dia yang ngurusin dia ke Kemenkumham, ke Haki, nanti termasuk yang ngurusin atas royalti dia ke pihak-pihak yang memang selama ini
menggunakan karya intelektual Pak Sam. Jadi beliau nanti yang akan ini gitu kan. Karena kan nanti pada saat itu sudah selesai ada kesepakatan yang mudah-mudahan kedepannya juga ini menjadi harapan Pak Sam dan keluarga. Amin. Harapan Pak Sam dan keluarga gitu kan, bahwa dengan Pak Sam sudah semakin tua tapi masih bisa berkarya dan menghasilkan juga dari karya-karya yang terdahulu gitu Pak RT. Sambil ngopi Pak RT, serius deh ngobrolnya Pak RT, aduh sambil ngopi emang nih Pak RT, nah Pak RT hari pamumuh enak jantan naon.